Aparat Polsek Patrang Jember menggerebek balapan liar di Jalan Raya Gebang, Kecamatan Patrang. Pembalap liar dan penonton kocar-kacir berusaha melarikan diri. Balap liar ini sering digelar menjelang berbuka puasa. Tak ingin ditangkap polisi, para pemuda yang melakukan balap liar bahkan nekat kabur ke perkampungan warga. Mereka meninggalkan begitu saja motornya di depan rumah warga. Dari hasil penggerebekan tersebut, polisi berhasil menangkap 2 orang pemuda pelaku balap liar. Sementara itu, polisi juga berhasil mengamankan motor sebanyak 30 unit kendaraan bermotor. Sementara itu, menurut Kapolsek Patrang AKP Mahrobi Hasan, penggerebekan balap liar tersebut berdasarkan laporan warga dan pengguna jalan yang resah karena balapan tersebut. Saya menindaklanjuti informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kasuari ini, Kelurahan Gebang, terjadi setiap hari trek-trekan anak muda dalam rangka menunggu buka puasa. Hari ini langsung kami tindak lanjuti setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut. Kemudian hasil kami bisa menangkap, mengamankan pelaku trek-trekan tersebut. Dan ini sempat masuk-masuk rumah warga tadi. Nah, ini tadi setelah kita kejar langsung masuk ke perkampungan, ke rumah warga, dan sepedanya ditinggalkan. Sepeda yang ditinggalkan ini kita amankan, bahkan semua. Ada berapa dan yang diamankan dan orangnya? Kurang lebih ada 30 sepeda motor yang kami amankan. Pelaku balap liar dan puluhan motor tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Patrang untuk diproses secara hukum. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Tembakau kami hormati Bapak. Acara tanam perdana dihadiri langsung oleh Direktur Operasional PTPN 10 Aristo Harisman. Dengan perbaikan yang terus ditingkatkan di tunjang inovasi di sisi pemasaran, diharapkan bisa menjadi angin segar bagi PTPN 10. Sehingga dengan bergeraknya seluruh elemen baik pusat sampai ke kebun, bisa menjadi lecutan semangat untuk mencapai target yang telah ditentukan. Di triwulan pertama, PTPN 10 berhasil menjual tembakau sebesar 742 ton dengan nilai penjualan sebesar 109 miliar rupiah. Penjualan tersebut meliputi pasar ekspor di negara Eropa seperti Eropa dan Amerika. Bahkan kini beberapa pasar baru juga telah melirik tembakau milik PTPN 10, yaitu negara Hungaria, Jerman, dan Turki. Dengan kerjasama menjaga kualitas dan merawat tembakau ini dengan baik, tahun ini PTPN 10 bisa memenuhi permintaan pasar luar negeri. Sementara itu, untuk tembakau yang ditanam di kebun Ajong Gayasan ini adalah jenis tembakau bawah naungan atau TBN. Ya, di Jember kita nanam 500 hektar tahun ini, tapi kalau hasilnya baik sesuai target, insya Allah tahun depan kita kembangkan lagi. Masanya ada kenaikan, Pak? Ya, pasar-pasar sekarang udah makin meluas ya. Memang pembeli utama kita dari Switzerland, BSB, tapi juga terus berkembang. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Turki, Malaysia, Singapura ya, dari Dominika gitu. Jadi makin luas, pasar kita makin luas, dan memang itu juga harapan kita ke depan dengan makin luasnya dan makin banyaknya para pembeli, tentu juga akan bisa mendorong harga jual juga yang makin kompetitif. Dengan semakin banyaknya yang melirik tembakau Jember, diharapkan juga bisa meningkatkan kesejahteraan para pegawai dan tentunya bisa menambah lapangan kerja bagi masyarakat sekitar kebun. Dari Ajung, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Kasus teror pembakaran mobil di 2 TKP di Desa Duku Mence, Kecamatan Sukorambi, Jember akhirnya terungkap. Setelah dilakukan serangkaian penyidikan, Satuan Reserse dan Kriminal Polres Jember akhirnya bisa menangkap 2 pelaku pembakaran, yaitu Nurul warga Desa Duku Mence, Kecamatan Sukorambi, dan Toyib warga Desa Suci, Kecamatan Panti. Dalam pengungkapan ini, polisi juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti, yakni sebuah mobil, selang bensin, serta kain yang digunakan untuk membakar. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku melakukan aksinya karena ingin mencari perhatian di wilayah Desa Duku Mence, mengingat pada bulan September mendatang akan berlangsung pemilihan kepala desa setempat. Pelaku sengaja ingin membuat resah dan teror terhadap lingkungan setempat. Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo mengungkapkan, kejadian di Jember ini tidak ada hubungannya dengan jaringan pembakaran yang ada di luar kota.
Ini murni tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku. Kurang lebih dua minggu dari sejak kejadian, kita bisa ungkap kasus teror pembakaran mobil ini yang mana melibatkan dua tersangka, yaitu tersangka Thoyib dengan tersangka Nurul. Yang mana tersangka Thoyib dengan Nurul ini adalah residivis. Sementara motifnya masih terus kami dalami, sedangkan satu dari dua menyampaikan bahwa kasusnya adalah tersangka Nurul ini ada ingin cari perhatian oleh perangkat desa, ya, supaya lebih dipandang begitu oleh masyarakat desa, oleh pihak perangkat desa. Mungkin juga ada kaitannya dengan Pilkades tahun 2019 yang akan dilaksanakan bulan September. Tapi sementara keterangan dari tersangka Thoyib bahwa tersangka Nurul ini ingin dipandang oleh perangkat desa. Tersangka dengan korban tidak saling kenal dan tidak ada hubungan apa-apa. Ini semata-mata hanya tersangka mengambil objek target korban ini random sampling, ya, acak, hanya karena tidak diperhatikan oleh perangkat desa, kemudian ingin membuat onar, membuat rusuh di desa itu supaya yang bersangkutan punya nilai bargaining, nilai jual. Sementara itu menurut korban, M. Asnawi berterima kasih kepada Polres karena telah mengungkap kasus ini yang telah menimpa dirinya. Senang sekali dan saya bangga terhadap kerja keras sahabat-sahabat saya, Polis Jember, sehingga sampai sekarang bisa terungkap. Dan saya sebagai warga, jadi saya percayakan kepada sahabat-sahabat Polis Jember yang sudah profesional. Kenal dengan kedua pelaku ya Pak? Kalau yang tetangga itu tidak kenal, tapi saya tahu tempatnya. Dan dia kan orang Jupung, berkeluarga di sebelah saya itu. Tapi nggak pernah punya masalah ya? Nggak pernah masalah. Sama satunya juga nggak kenal saya. Ya hanya, ya biarlah sudah terjadi. Polisi hingga kini masih terus melakukan pengembangan penyidikan mengingat kemungkinan adanya pelaku lain atau otak kejahatan. Akibat perbuatannya tersebut, kedua tersangka terancam pasal 187 KUHP Subsider 170 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara karena dengan sengaja melakukan pembakaran secara sengaja. Dari Sukorambi, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Keempat kereta api kelas ekonomi yaitu kereta api Logawa, Sri Tanjung, Tawangalun, dan kereta api Probowangi merupakan kereta api yang melayani perjalanan tujuan Jember Cirebon, Banyuwangi Yogyakarta, Banyuwangi Malang, dan Banyuwangi Surabaya. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 9 Jember setiap harinya menyediakan sebanyak 8.522 tiket untuk jarak jauh, menengah, dan kereta api lokal. Lugasnya tiket 4 kereta api kelas ekonomi itu pada H-5 hingga H+5 Lebaran 2019. Hal ini dikarenakan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap jasa angkutan kereta api yang terus melakukan pembenahan dan peningkatan pelayanan. Sementara untuk tiket kereta api komersial seperti kereta api Mutiara Timur Siang dan Mutiara Timur Malam yang melayani perjalanan Banyuwangi hingga Surabaya ataupun sebaliknya, serta kereta api Ranggajati dan kereta api Wijaya Kusuma masih tersedia untuk melayani angkutan Lebaran 2019. Ini meningkat sekitar 5-6% dibanding tahun yang sama pada tahun sebelumnya ya. Mungkin ini merupakan kebanggaan juga bagi kami PT KAI karena masyarakat memberikan kepercayaan pada PT KAI ketika masyarakat akan bepergian menggunakan moda transportasi kereta api. Ini merupakan tantangan juga bagi kami supaya kami bisa meningkatkan pelayanan kami kepada pengguna jasa kami sehingga masyarakat yang akan bepergian tetap menggunakan jasa kereta api. Sejauh ini jumlah pengguna jasa angkutan kereta api di Daup 9 Jember pada tahun 2019 ini mengalami peningkatan sebesar 6% dibanding tahun sebelumnya. Dari Jember, Deka Aji Jember 1 TV melaporkan. Dalam rangka memasuki bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, pemerintah daerah Kabupaten Jember menggelar bazar murah di 31 kecamatan, salah satunya yakni di sekitar Pasar Balu. Bazar murah ini tentu sangat menyerap animo masyarakat sekitar karena mereka bisa berbelanja berbagai bahan kebutuhan dengan harga yang cukup murah.
Harga minyak goreng merek Surya Madu dengan berat 900 mg hanya dibanderol dengan harga Rp10.000 saja. Sedangkan untuk minyak bimoli dengan bobot 2 liter hanya Rp22.000 dan minyak goreng sawit 2 liter hanya Rp21.500. Sedangkan minyak goreng Silma 2 liter seharga Rp22.000 saja. Sementara itu, harga gula jenis premium adalah Rp12.500 per kilogram, sedangkan harga gula PG Semboro hanya Rp11.000 per kilogramnya. Untuk harga beras jenis Bengawan dengan bobot 5 kg dibanderol Rp48.000, sedangkan harga beras Bulog per 5 kilogramnya hanya Rp44.000 saja. Datang ke sini beli apa ini? Beli minyak. Untuk harganya seperti apa, Pak? Ya murah. Agak bisa. Lebih murah ya, Pak ya? Ya. Lebih murah. Ini bisa membantu masyarakat nggak, Pak? Ya, bisa bantu masyarakat. Bisa bantu masyarakat. Ya, oke. Ini harganya berapa, Pak? Harganya? 11.000. Ya. Per kilo? 1 kilo. 1 kilo ya? Ya. Harapannya dengan dilaksanakannya kegiatan pasar murah ini, semoga masyarakat bisa menikmati harga barang kebutuhan pokok dengan harga yang relatif lebih murah dan terjangkau, bisa melaksanakan ibadah puasa lebih khusyuk dan bisa merayakan Lebaran dengan nyaman. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Giat santunan ratusan anak yatim ini digelar di Pendopo Wahyawi Bawagraha, Jember. Tak hanya santunan uang, ratusan anak yatim ini juga mendapatkan perlengkapan sekolah seperti tas sekolah dan alat-alat sekolah lainnya. Dalam sambutannya, Bupati berharap santunan yang melibatkan banyak elemen di Kabupaten Jember ini diharapkan ke depan bisa bertambah. Ini juga sebagai bentuk kecintaan dan kepedulian masyarakat Jember terhadap anak yatim yang ada di Jember. Inisiatif dari ibu-ibu dan bapak-bapak donatur ya menyantuni anak yatim secara bersama-sama, di antaranya ada perwira, perempuan-perempuan wirausaha, dharma wanita, PKK, muslimat, fatayat, dari Aisyah, dari perbankan, berbagai kalangan bersatu demi kecintaan kepada anak yatim. Dan ibu-ibu yang mempunyai inisiatif menggunakan pendopo. Memang saya izinkan pendopo untuk kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Dan saya pun bergabung bersama ibu-ibu yang lain dalam kegiatan dengan semangat yang sama. Usai santunan, seluruh peserta santunan beserta Bupati langsung mengikuti buka puasa bersama. Dari Pendopo, Yudhistira Jember 1 TV melaporkan. Sistem peringkat berdasarkan jarak siswa dengan sekolah yang akan dipakai dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2019. Sudah diatur dalam Permendikbud nomor 51 tahun 2018, sehingga siswa diharapkan bersekolah sesuai dengan zonasinya. Meski demikian, menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Jember Lumajang, Lutfi Isa Ansori, siswa yang memaksakan ingin sekolah di luar zonasinya tetap diperbolehkan asal melalui jalur prestasi dan nilai harus benar-benar tinggi. Sebab setiap sekolahnya hanya diberikan jatah 2% dari jumlah pagu untuk menerima siswa berprestasi di luar zonasinya, sehingga wali murid harus mempertimbangkan kembali jika anaknya ingin bersekolah di luar zonasi. Lutfi menambahkan, sistem peringkat berdasarkan jarak siswa dengan sekolah ini dilakukan agar ke depan tidak ada lagi perbedaan antara sekolah bagus dan tidak bagus, atau sekolah favorit dan tidak favorit. Implementasi dari Permendikbud nomor 51 bahwa PPDB sekarang berbasis zonasi. Sehingga dengan demikian di wilayah Kabupaten Jember, khususnya untuk SMA, SMK, ada perubahan zonasi. Kalau yang dulunya zonasi itu ada 6 zona, sekarang menjadi 3 zona. Perlu diketahui ada 3 zonasi yang sudah ditentukan untuk PPDB pada tahun 2019. Di antaranya wilayah Timur Utara dengan jumlah 6 sekolah, wilayah pusat kota dengan jumlah 5 sekolah,
dan wilayah barat ke selatan dengan jumlah 7 sekolah. Dari Jember, DKI Jember 1 TV melaporkan. Pelaksanaan rutin donor darah yang dilakukan oleh PMI Jember di sejumlah kecamatan ini bertujuan untuk memenuhi stok darah menjelang Lebaran dan pasca Lebaran. Namun antusiasme pendonor di Kecamatan Kencong memang sangat tinggi. Terlihat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, warga mulai berdatangan guna mendonorkan darahnya. Menurut Ketua PMI Kabupaten Jember, Zainal Marzuki, kegiatan donor darah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan stok darah pada momen hari besar yang memang dipastikan mengalami peningkatan. Idul Fitri, karena di saat Idul Fitri itu atau mendekati Idul Fitri, kita sudah nggak bisa lagi mengkolek darah karena warga penyumbang darah biasanya yang melakukan rutin itu sudah pada perpergian dan pulangnya. Namun kebutuhan darah ini sangat banyak yang dibutuhkan pada bulan-bulan itu oleh pihak rumah sakit. Maka dari itu kita membuat program khusus PMI Kabupaten Jember menjemput terhadap kebutuhan darah yang begitu besar. Kita menargetkan minimal 3.500 bahkan kalau mungkin sampai 5.000 di dalam bulan suci Ramadan ini kita kumpulkan dan kita olah menjadi darah jadi. Hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, Aula Kecamatan Kencong masih terlihat ramai dipadati oleh para pendonor. Pihak PMI juga menyediakan merchandise untuk para pendonor tersebut. Salah satu warga, Bambang S, mengaku sudah lebih dari 15 kali mendonorkan darahnya agar tubuhnya selalu sehat. Kalau pelayanan memang sangat bagus sekali, sehingga antusias masyarakat di Kecamatan Kencong ini sangat baik sekali. Apalagi di bulan Ramadan ini, antusias dari masyarakat itu hampir nyampe 100-an. Pak, pengaruh nggak terkait donor darah ini perihal puasa, Pak? Tidak ada pengaruhnya, maksud baik untuk kesehatan bagi mereka semuanya. Bapak sudah berapa kali? Antara 15 kali. Harapannya ke depan sebagai masyarakat Kencong apa, Pak? Ya mudah-mudahan masyarakat bisa terbuka kaitannya dengan pelaksanaan donor darah tiap 3 bulan sekali di Kecamatan Kencong. Karena itu menambah kesehatan ya. Dari Kencong, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Komandan Kodim 0824 Jember Letkol Infantri Arif Munawar menjelaskan pasar murah ini digelar setiap tahunnya dengan tujuan bisa membantu masyarakat di momen puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Karena seperti tradisi sebelumnya di pertengahan bulan Ramadan harga kebutuhan pokok selalu naik. Harga yang dijual di pasar murah ini pun cukup terjangkau dari harga pasaran seperti telur misalnya. Bila di pasaran dijual dengan harga Rp22.000 per kilogram, di pasar murah ini dijual Rp19.000. Gula di pasaran per kilogramnya Rp12.000, di sini dijual dengan harga Rp11.000. Dan masih banyak lagi komoditi yang dijual lainnya dengan harga yang cukup murah. Pasar murah ini digelar selama 2 hari, yakni Rabu 15 Mei sampai dengan Kamis 16 Mei 2019. Kita Kodim 0824 Jember memang saya inisiasi untuk mengadakan kegiatan pasar murah atau bazar dalam rangka Ramadan ini. Karena kita membantu masyarakat untuk berbelanja, khususnya sembako, kebutuhan yang lain, baik kebutuhan dalam rangka Lebaran maupun mungkin ada juga tadi seperti sepeda motor, ada batik atau pakaian, ada sepatu. Disitulah kita membantu masyarakat untuk memberikan harga yang lebih murah atau lebih miring lah daripada harga yang ada di pasar. Ini wujud sinergi kita dengan Dinas, kemudian dengan beberapa pedagang yang ada di sini, itu memberikan warga satu pilihan belanja murah dan juga sekaligus kita untuk mendekatkan kita dengan masyarakat. Sementara itu gelaran pasar murah ini diapresiasi oleh masyarakat. Dengan dibukanya pasar murah di Kodim ini dinilai sangat membantu masyarakat untuk mempersiapkan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Kebetulan ada pasar murah dan saya lewat, kemudian kalau lihat-lihat banyak orang, kemudian saya beli gula, beli barang yang lainnya rencananya. Harganya gimana, Mas? Ya lumayan murah. Jadi membantu masyarakat untuk Ramadan ini, persiapan Lebaran. Ada perbedaan harga memang ya? Ada.
Dari Kodim 0824 Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Seorang pria tamu hotel Kebon Agung berusaha melarikan diri saat polisi melakukan razia di sejumlah kamar hotel. Pria tersebut berusaha kabur dengan meninggalkan pasangannya saat polisi hendak memeriksa kartu identitas dan status pasangannya yang berada di dalam satu kamar hotel. Pria tersebut akhirnya berhasil ditangkap polisi. Setelah dilakukan pemeriksaan, pasangan tersebut tidak dapat menunjukkan identitas resmi dan diketahui bukan pasangan suami istri yang sah, serta masing-masing orang sudah mempunyai keluarga. Dalam operasi penyakit masyarakat ini di 5 hotel kelas melati, berhasil menangkap 3 pasangan yang tanpa surat nikah dan identitas resmi hubungan suami istri. Khususnya siang hari ini kita sesuai dengan perintah pelaksanaan operasi Pekat Semeru 2019 yang mana mulai hari ini tanggal 15 sampai berlaku tanggal 26 Mei. Sasarannya yaitu untuk hari ini hotel dan tempat-tempat mangkal anak-anak pang. Hari ini kebetulan kita di Hotel Beringin Indah. Nah, kebetulan ini kita tingkatkan penyakit masyarakat, apalagi ini bulan puasa, bulan Ramadan, sehingga harus jauh dari pornografi, prostitusi. Ya, tadi seperti di hotel mana tadi, Kebon Agung tadi bisa kita rahasia, kita amankan 3 pasang, ya, dimana siang hari bulan puasa ini bukan suami istri melakukan perbuatan yang maksiat, sehingga kita amankan, nanti kita lakukan dipiring sesuai dengan tupoksi dari Sabara. 3 pasang mesum yang terjaring ini dilakukan pendatangan identitas dan akan diproses sesuai hukum dengan pelanggaran pasal tindak pidana ringan. Giat operasi penyakit masyarakat di bulan Ramadan ini akan terus dilakukan dan ditingkatkan lagi hingga tanggal 26 Mei 2019. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Kegiatan yang dilakukan di kantor Kecamatan Puger ini diikuti oleh 70 peserta dari 12 desa. Pelatihan ini diperuntukkan bagi ibu-ibu, terutama ibu rumah tangga yang suaminya merupakan nelayan. Menurut Kepala OJK Jember Azil Syah Nurdin, pelatihan ini untuk meningkatkan perekonomian warga Puger sehingga tidak harus bergantung pada hasil laut saja. OJK juga sengaja memilih Puger karena masyarakatnya begitu antusias untuk belajar membatik. Dalam pelatihan ini diharapkan ada batik ciri khas Puger selain hasil ikan dan terasi. Tangkapannya banyak, ya, kemudian jual dan ada penghasilan. Yang kita inginkan pada saat paceklik, pada saat tidak melaut, atau pada saat suaminya lagi melaut, ibu-ibunya juga punya keterampilan untuk membatik. Kebetulan memang Puger ini kan memang belum ada batik lokal, ya, batik khas Puger. Beda dengan beberapa kecamatan lain di Jember. Nah, Puger ini kan belum ada. Nah, kita juga ingin dan berharap Puger ini juga punya batik khas. Gitu. Sementara salah satu peserta pelatihan, Ida, mengaku senang mengikuti acara ini. Karena jika sudah mahir bisa dijadikan usaha baru yang bernilai ekonomi. Profesinya apa di rumah? Di rumah tangga dengan dagang. Dagang apa, Bu? Terasi dengan ikan kering. Bu, sekarang kan ikut pelatihan batik. Apa motivasi ikut pelatihan batik? Menambah ilmu, ya, membuat tambah penghasil keluarga. Nanti apa pengen punya usaha batik juga? Ya, kalau ada ya ingin usaha batik juga. Dengan mengkombinasikan ikan dan tembakau, ahli batik Andre optimis batik Puger bisa menjadi tren baru di dunia batik. Nah, itu yang disebut saya sebagai untuk mencari identitas sebagai batik Puger ini. Nah, untuk ciri khasnya untuk Jember sendiri yaitu daun tembakau, dan kita tidak boleh untuk menjadikan daun tembakau itu. Kemudian untuk Pugernya sendiri karena di sini daerah pesisiran, jadi untuk identitas batiknya itu kita mengambil dari biota laut, kemudian perahu, kemudian mercusuar dan
Sekretaris Kecamatan Puger Gago berharap melalui acara ini warga Puger lebih berkembang dan tidak bergantung pada hasil laut saja. Karena menurutnya jika ikan sedang melimpah, warga Puger memang mendadak kaya. Namun ketika sudah paceklik ikan, para nelayan kembali ke limpungan dan sebagian nekat menjual harta benda mereka. Kita sudah punya kebiasaan, makanya kita bagi 12 desa karena ada 12 desa, kita ambil dari 12 desa masing-masing perwakilan. Harapan kita supaya nanti mereka punya pusat-pusat sentra kerajinan di seluruh Kecamatan Puger, utamanya di 12 desa. Makanya mereka itu nanti kita pasang beberapa orang di situ, misalnya desa Dambi Harum, ada yang bisa mengembangkan untuk menjadi sentra industri batik di sana. Harapan kita kan Dari Jember, DKAG Jember 1 TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Jember mendukung penuh program beasiswa Digital Talent Scholarship 2019 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selain menggelar sosialisasi kepada ASN, guru TIK, dan perwakilan siswa SMK se-Kabupaten Jember, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember juga menyediakan fasilitas pendaftaran serta pendampingan yang bertempat di Pendopo Wahya Wibawa Graha. Fasilitas ini dibuka hingga akhir pendaftaran, yakni hari Minggu tanggal 19 Mei mendatang. Sebanyak 6 unit komputer lengkap dengan jaringan internet disediakan untuk kemudahan masyarakat Jember dalam mendaftar beasiswa Digital Talent Scholarship 2019. Tak hanya menyediakan 6 unit komputer, staf Dinas Komunikasi dan Informatika juga mendampingi pendaftar beasiswa jika mengalami kesulitan saat melakukan registrasi. Ini fasilitas dari Dinas Kominfo memberikan informasi dan membantu pendaftaran kepada peserta yang ingin mendaftar pelatihan digitalan ini. Mungkin ada yang ingin bertanya-tanya, ada yang ingin didampingi cara mendaftarnya, tapi prinsipnya sih sebenarnya mendaftarnya gampang. Kita tinggal klik alamatnya itu digitalan.kominfo.id, tinggal ngisi formnya di situ, selesai. Ada berapa komputer yang disiapkan? Fasilitas yang ada di sini kita siapkan 6 komputer dan ada jaringan wifi 100 Mbps free. Misalkan bagi siswa SMK, guru SMK yang ingin mendaftar di sini, prinsipnya sebenarnya ya kami di posisi membantu. Beasiswa ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi dan informasi, serta menyiapkan 1.000 talenta untuk menguasai keahlian digital guna mendukung visi Indonesia untuk menjadi negara ekonomi digital terbesar di tahun 2030 mendatang. Dari Pendopo, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Saat sore hari hingga menjelang buka puasa di bulan Ramadan kali ini, destinasi wisata Pantai Tanjung Papuma yang ada di Kecamatan Wuluhan Jember ini tak pernah sepi dari pengunjung. Mereka biasanya datang untuk berfoto ria sambil menunggu saat buka puasa tiba. Karena memang Pantai Laut Selatan kebanggaan Kota Jember ini menyajikan pemandangan yang eksotis di pagi hari maupun di sore hari. Batu karang yang menjulang nampak sangat indah dengan warna kuning keemasan saat terkena sinar matahari. Sehingga pemandangan alam yang menakjubkan ini menjadi buruan para fotografer maupun berbagai komunitas yang ingin didokumentasi. Salah satunya komunitas petir fotografer amatir dan Sanggar Seni Jaranan Putra Tanjung dengan Sanggar Rias Eko. Sambil ngabuburit atau menunggu waktu buka puasa, mereka sengaja datang ke Pantai Tanjung Papuma untuk hunting foto dengan tema keprajuritan pesisir pantai selatan yang konon pernah berjaya di tanah Jawa. Ya, karena untuk view-nya dan juga lokasinya sangat strategis dan juga sangat bagus sekali untuk fotografer dan juga untuk hunting, karena di luaran juga banyak sekali yang berminat berkunjung ke wisata Papuma. Menurut pengelola tempat wisata Tanjung Papuma, Harno, memasuki bulan puasa Ramadan ini memang banyak pengunjung menikmati pemandangan pantai di sore hari sambil mereka menunggu buka puasa bersama. Seperti biasa, para pengunjung yang ngabuburit di Papuma ini biasanya mulai jam 3 ini ada ngambil jalan-jalan di sini sambil menunggu waktu, mereka foto-foto, melihat keindahan alam, juga
angin yang sepoi-sepoi ini sore ini bukan dari teman-teman dari luar Jember saja, tapi juga dari luar Jember, bahkan dari Surabaya, dari luar kota dengan Jember ini untuk menghabiskan waktu di Papuma. Dari Pantai Tanjung Papuma, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.